Halo semua, di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan revolusi industri. Revolusi industri telah menyentuh hampir sebagian besar aspek di kehidupan kita, tidak terkecuali dalam bidang keuangan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teknologi di bidang keuangan atau biasa disebut financial technology atau fintech. Fintech adalah inovasi pada industri jasa keuangan yang memadukan antara teknologi dan fitur keuangan yang dapat mengubah model bisnis. Fintech sudah ada sejak abad ke-19 saat ada revolusi perangkat transportasi dan komunikasi. Fintech era 1.0 ditandai dengan temuan telegraf, di mana pada masa itu dimanfaatkan manusia secara global, khususnya negara maju, untuk berkomunikasi. Selain itu, dalam bidang keuangan, dibangun infrastruktur keuangan dan teknologi yang dapat mempermudah layanan keuangan seperti pembangunan infrastruktur transatlantic cable, yaitu kabel komunikasi bawah laut, dan Fedwire, yaitu sistem pembayaran keuangan secara real-time yang dikelola oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Kemudian, era Fintech 2.0 pada tahun 1967 sampai tahun 2008 yang merupakan tahun transisi perubahan dari era teknologi analog ke digital. Beberapa inovasi keuangan yang dibangun di era ini antara lain ATM dan online banking. Jadi walaupun pada era ini masih didominasi oleh lembaga jasa keuangan tradisional atau formal, inovasi keuangan pada era ini mempengaruhi perilaku konsumen keuangan seperti berkurangnya aktivitas kunjungan ke lembaga jasa keuangan. Selanjutnya dari tahun 2008 hingga sekarang merupakan periode ketiga dari perkembangan fintech. Menurut Arner, periode ini terbagi menjadi dua era, yaitu era 3.0 dan era 3.5. Di mana pada dua era ini terjadi peningkatan penggunaan jasa keuangan karena adanya peningkatan penggunaan smartphone. Perusahaan startup di sektor jasa keuangan semakin banyak memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah. Beberapa inovasi di era ini antara lain peer-to-peer lending, Alibaba, Samsung atau Apple Pay, dan masih banyak lagi. Di mana inovasi-inovasi tadi mendukung pertumbuhan ekonomi dan memudahkan orang dalam mengakses dan menggunakan jasa keuangan. Nah, dari sejarah singkat tadi, apa sih manfaat fintech? Fintech dapat memberikan kemudahan, keamanan, kecepatan, dan kenyamanan dalam layanan finansial. Di Indonesia terdapat 4 jenis fintech, diantaranya peer-to-peer lending, manajemen risiko dan investasi, e-aggregator, serta payment clearing dan settlement. Yang pertama, peer-to-peer lending. Fintech ini menyediakan layanan pemberian dana dan peminjaman di satu platform yang sama. Sederhananya, peer-to-peer lending adalah sebuah layanan pembiayaan yang mempertemukan antara investor dan yang membutuhkan dana. Contoh peer-to-peer lending di Indonesia diantaranya Investri, Coinworks, dan Shopee PayLater. Yang kedua, manajemen risiko dan investasi. Manajemen risiko dan investasi juga termasuk dalam jenis-jenis fintech di Indonesia yang mungkin namanya masih terdengar asing bagi kamu. Jenis yang satu ini fungsinya untuk memantau kondisi keuangan sekaligus dapat digunakan untuk melakukan perencanaan finansial dalam bentuk trading maupun asuransi. Pelayanannya sendiri hampir serupa dengan robo-advisor. Contoh dari perusahaan manajemen risiko dan investasi adalah Bareksa, Bibit, dan Cek Premi. Yang ketiga, e-aggregator. Berbeda dengan jenis-jenis fintech di Indonesia yang lain, e-aggregator justru lebih kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Fintech ini biasanya memiliki portal resmi di mana terdapat sederet informasi yang berhubungan dengan produk keuangan. Contohnya seperti Cek Aja dan Tunaiku. Yang terakhir, payment, clearing, dan settlement. Fintech ini menyediakan layanan pembayaran baik yang digunakan oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Adapun contoh dari layanan payment, clearing, dan settlement adalah iPayMu dan Kartuku. Sejauh ini, ketentuan mengenai fintech memang masih sedikit dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai fintech ini. Namun, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut. Regulasi yang pertama yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016
tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pada intinya, peraturan OJK ini bertujuan untuk melindungi konsumen terkait dengan keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan oleh penyelenggara fintech. Regulasi yang kedua merupakan peraturan dari Bank Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Peraturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggaraan, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggara transaksi pembayaran. Cakupan dari peraturan ini meliputi penyelenggara dan pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan, kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara sistem pembayaran, serta larangan dan sanksi. Regulasi yang ketiga yaitu berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Perkembangan finansial teknologi di Indonesia tumbuh begitu cepat sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Terbitnya PBI ini bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, dan aman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Di samping itu, Bank Indonesia juga menerapkan ketentuan pelaksanaan PBI berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggaraan teknologi finansial. Oke guys, untuk selanjutnya kita akan memberikan analisis finansial teknologi peer-to-peer lending dengan contoh platform Shopee PayLater. Shopee PayLater atau SPayLater adalah produk peer-to-peer PT Lentera Dana Nusantara atau LDN yang menyediakan pinjaman untuk memudahkan peminjam membeli produk tanpa perlu langsung membayar di platform e-commerce Shopee. Shopee PayLater terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak tanggal 21 Desember tahun 2018 dengan surat tanda terdaftar nomor S1116-NP.213-2018. Jenis usaha Shopee PayLater adalah berbasis konvensional. PT Lentera Dana Nusantara sendiri merupakan layanan finansial berbasis teknologi yang didirikan pada tahun 2018 dengan visi untuk menjadi platform teknologi finansial terpercaya yang dapat menjembatani kesenjangan keuangan di masyarakat dengan menghubungkan penerima pinjaman yang kredibel dan pemberi pinjaman yang cerdas. Adapun misi PT Lentera Dana Nusantara adalah merealisasikan pembiayaan melalui platform digital dengan cepat dan mudah, meningkatkan inklusivitas keuangan bagi berbagai kalangan masyarakat, dan meningkatkan ketersediaan akses finansial untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Semua marketplace populer di dalam negeri berlomba-lomba untuk memberikan layanan dan fitur yang dapat memanjakan para pengguna setianya. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah fitur PayLater yang sudah mulai ditawarkan oleh hampir semua situs belanja online di Indonesia. Fitur PayLater ini memungkinkan para penikmat belanja online untuk ngutang dahulu saat sedang belanja online. Dengan tidak membebankan jaminan atau bahkan kartu kredit, fitur PayLater ini dapat membuat kegiatan belanja online menjadi lebih praktis serta proses yang lebih cepat. Salah satu marketplace yang sudah mencanangkan fitur ini adalah Shopee. Dengan layanan Shopee PayLater, barang yang Anda inginkan bisa segera berada di tangan Anda, baru melunasi pembayarannya nanti. PayLater milik Shopee adalah sebuah layanan yang bertujuan untuk memudahkan proses belanja online para penggunanya. Sesuai dengan namanya, fitur Shopee PayLater memberikan bantuan berupa pinjaman instan bagi pengguna yang ingin melakukan pembelian di situs tersebut.
Dalam kata lain, dengan menggunakan fitur ini, pengguna Shopee tidak perlu menunda proses transaksi akibat dana yang belum ada atau menunggu hari gajian. Pasalnya, kegiatan transaksi tetap dapat dilakukan oleh pembeli meski pembayarannya baru akan dilakukan di lain waktu. Namun, perlu dipahami jika fitur Shopee PayLater ini memiliki sistem yang mirip dengan kartu kredit pada umumnya. Pemilik akun akan diberikan limit pinjaman yang bisa digunakan dan juga bunga yang harus dibayarkan setiap kali menggunakan fitur tersebut. Jadi, pastikan dana yang Anda miliki nantinya cukup untuk melunasi barang yang dibeli menggunakan fitur Shopee PayLater ini. Selanjutnya, kita akan membahas proses bisnis pemberian pinjaman Shopee PayLater. Shopee PayLater hanya dapat diaktifkan oleh pengguna terpilih melalui aplikasi Shopee. Pengguna terpilih akan mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan Shopee PayLater. Pengajuan aktivasi Shopee PayLater sangatlah mudah. Pengguna tinggal melakukan aktivasi di aplikasi Shopee dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Syarat registrasi Shopee PayLater adalah berstatus warga negara Indonesia dan berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Pengajuan aktivasi Shopee PayLater akan diperiksa oleh tim terkait dalam 2 kali 24 jam. PT Lentera Dana sebagai investor akan memeriksa data pribadi pengguna untuk melakukan verifikasi pemberian pinjaman. Setelah Shopee PayLater berhasil diaktifasi, pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo yang tersedia, yaitu pada tanggal 5 dan 25 setiap bulannya. Setelah aktif, pengguna dapat check out sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki. Rincian tagihan akan muncul sesuai dengan periode tagihan pengguna, yaitu 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Sebagai contoh, jika memilih tanggal jatuh tempo pada tanggal 5, tagihan akan muncul setiap tanggal 25 bulan sebelumnya. Penggunaan Shopee PayLater dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, dan keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 5% dari total tagihan. Biaya akan otomatis tercermin pada tagihan dan harus segera dibayarkan bersamaan dengan rincian tagihan bulan tersebut. Pembayaran tagihan bisa dilakukan melalui ShopeePay, virtual account, dan Indomart. Semakin banyak proses transaksi yang dilakukan di Shopee dapat meningkatkan keuntungan penggunaan Shopee PayLater, antara lain limit pinjaman yang semakin tinggi. Shopee PayLater ini menawarkan cukup banyak kelebihan. Berikut beberapa kelebihannya. Pertama, proses pengajuannya mudah. Yang dibutuhkan untuk pengajuan hanya data diri saja untuk diverifikasi oleh tim Shopee. Tidak seperti pinjaman online yang lain yang diharuskan untuk memberikan jaminan. 2. Proses pembayarannya cepat. Keunggulan dari Shopee PayLater yaitu memberikan proses pembayaran yang lebih cepat. Biasanya, di PayLater atau program pinjaman online lainnya harus dicek terlebih dahulu oleh pihak penyedia. Namun, di Shopee PayLater bisa langsung diproses oleh seller. 3. Bunga pinjaman yang rendah. Di saat pinjaman instan yang lainnya menerapkan bunga yang tinggi, Shopee PayLater malah sebaliknya. Untuk bunganya sendiri berkisar 0 sampai 2,95% setiap bulannya. 4. Pembayaran tagihan yang mudah. Shopee PayLater memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran tagihan karena banyak sekali metode pembayaran yang bisa dilakukan untuk setiap tagihannya. Setidaknya terdapat 3 metode pembayaran, yaitu pembayaran melalui ShopeePay, Indomaret, dan transfer bank. Berikut 5 kekurangan dari Shopee PayLater. Yang pertama, tidak bisa dicairkan. Jika umumnya pinjaman online berupa uang cash yang bila disetujui akan ditransfer ke rekening, layanan yang diberikan oleh ShopeePay tidak demikian, hanya dikhususkan kredit untuk belanja produk kredit barang dan bukan uang. Terdapat limit saldo yang ditawarkan berupa nominal tertentu, tetapi sebagaimana fungsinya, hanya untuk membeli online, bukan berupa dana segar yang bisa dicairkan untuk keperluan selain belanja barang. Yang kedua, bersifat terbatas, hanya bisa digunakan di Shopee. Fasilitas belanja dengan cicilan ini didesain secara khusus untuk pelanggan setia Shopee. Tujuannya membantu dalam segi pendanaan sehingga tidak perlu menunda-nunda membeli saat terjadi kendala keuangan. Oleh karena itu, layanan ini tidak bisa kamu gunakan pada aplikasi belanja lain.
Jika kamu tipikal yang suka belanja di banyak marketplace berbeda, pilihlah kredit uang bukan pinjaman untuk beli barang secara cicilan. Yang ketiga, bunga hanya 1% tapi denda keterlambatan 5%. Persentase bunga yang dibebankan memang tergolong sangat rendah dibanding dengan kredit lain. Namun harus diingat bahwa persentase dendanya jauh lebih besar dari bunga, yaitu 5% dari jumlah tagihan keterlambatan. Jumlah denda yang jauh lebih besar ini bertujuan mendorong agar pengguna jangan sampai terlambat dan agar bayar secara rutin. Yang keempat, jumlah pinjaman terbatas dan bagi orang tertentu mungkin tidak mencukupi. Salah satu yang dikeluhkan dari pinjaman online cicilan barang ini adalah nominal yang terbatas. Tidak semua pengguna mendapatkan limit 6 juta rupiah, ada yang diberikan limit jauh lebih besar dan lebih kecil. Besar kecil limit ini berbeda tergantung seberapa loyal pengguna belanja di Shopee selama ini. Dan yang kelima, cicilan yang tergolong pendek menurut pengguna tertentu. Sebagaimana tujuannya, Shopee PayLater merupakan solusi pinjaman instan yang memungkinkan pengguna dapat membeli produk sekarang dan bayar nanti tanpa memerlukan kartu kredit. Layanan pinjaman ini memberikan pilihan selesaikan tagihan dalam waktu 1 bulan saja atau dengan cara cicilan selama 2-3 bulan. Masa cicilan ini mungkin dirasa terlalu singkat bagi kamu yang terbiasa dengan kredit 6 bulan atau 12 bulan, terlebih bagi kamu yang berniat memakai limit belanja lebih besar yang pastinya harus disesuaikan dengan penghasilan kamu juga agar tidak terjadi kendala pembayaran nantinya.